Iya, jumpa lagi sahabat 7 Sketsa. Kita kembali hadir untuk Anda semua. Dan kali ini kita akan membahas satu hobi yang cukup mahal. Suatu hobi yang sering mencuri perhatian Anda, terlebih di kala weekend ataupun libur panjang di negara kita. Dan sudah hadir bersama kita salah satu penggemar dari hobi mahal tersebut, Bang Irfan, sudah hadir bersama kita. Siap. Halo Bang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berterima kasih banyak lah sebelumnya ya, diberi kesempatan untuk berbincang-bincang tentang hobi yang ya bisa dibilang hobi yang sudah dikenal lama, bisa dibilang juga hobi yang luar biasa, hobi mahal. Pertanyaannya, kita nggak akan jauh lah dari sekitar motor gede, tapi kita bisa singkat moge. Kalau boleh tahu nih kan, orang-orang mungkin sudah tahu, sahabat-sahabat 7 Sketsa juga sudah tahu bahwa salah satu hobi dari Bang Irfan adalah naik motor, terlebih motor gede ini gitu kan. Sejak kapan sih mulai suka gitu? Kayaknya gue suka deh sama motor ini gitu. Ya. Baik, terima kasih Kang Gupi sudah hadir di sini untuk menemani. Tapi perlu saya klarifikasi sedikit ya. Moge itu nggak harus identik dengan mahal. Gitu. Oke. Ya kan, tapi dengan yang murah pun atau yang sederhana pun juga bisa diakomodir. Oh, tidak selalu mahal. Tidak selalu mahal. Okay. Karena kan motor itu banyak jenisnya, banyak modelnya. Bahkan yang dimodified sendiri aja, yang bikin sendiri juga ada zaman sekarang. Oh. Jadi nggak perlu harus ini, kecuali kalau orang itu pengen yang brandednya harus ini, yang ini. Nah itu barulah. Gitu. Karena biasanya kan moge itu dengan brand-brand tertentu, iya. lalu build up didatangkan, diimport langsung. Iya. Oh, tidak selalu harus tidak begitu. selalu, karena barang secondnya kan juga ada yang sekarang diampor semua segala macam. Oke. Itu yang saya ingin sampaikan juga di awal. Nah, lalu kalau mengenai sejak kapan, sebenarnya dari zaman kuliah kan. Dari tahun 90-an juga udah mulai ya. Udah coba main semua segala macam dengan tingkatan CC yang tertentu. Bukan sampai sekarang ini ya alhamdulillah ya masih berjalan akan hobi gitu. Itu tahun 90-an lah mulainya. Di tahun 90-an. Yang membuat tertarik dan jatuh cinta dengan hobi motor ini apa sih sebetulnya? Intinya gini, pertama kali jatuh cinta itu gara-gara jatuh. Iya. Serius? Sempat jatuh dari motor, jatuh begitu? Jadi waktu itu kita naik bebek semua segala macam dengan SMP, teman saya SMP jatuh. Loh, kok saya nggak bisa handling motor gitu loh. Jadi terpacu gitu loh, terpacu dalam artian ini seharusnya bisa di-handling, kok bukan saya dikuasai sama motor, tapi saya harus menguasai motor. Itu bagaimana caranya gitu loh kan? Jadi mempelajari sehingga menjadi ketertarikan saya, menjadi adrenalin saya, sehingga menjadi oh, ini saya harus bisa menguasai. Dan motor itu kan banyak jenisnya, dari yang tingkat cc terendah sampai cc tertinggi gitu loh kan. Nah, bagaimana saya bisa menguasai menghandle? Nah, itu asal muasalnya gitu segala macam itu. Oh, jadi ada suatu tantangan tersendiri untuk menguasai, agar bisa memang menguasai istilahnya si kuda besi ini gitu kan? Betul, karena kan tiap jenisnya beda-beda, nggak sama gitu. Yang jadi misalnya yang bodinya besar, ini harus begini, bodinya kecil kita harus begini. Jadi cara ngebalancingnya gitu itu bagaimana gitu. Sebenarnya itu yang cikal bakalnya itu saya mau. Nah, tadi klasifikasi itu bisa diterangkan nggak sih buat para sahabat 7 Sketsa? Kita taunya motor gede, misalnya brandnya Harley gitu. Tapi ternyata kan ada banyak sekali klasifikasinya. Seperti apa biasa? Kalau dibilang kategori kode dalam artian motor besar itu kan itu udah dikategorikan 250 cc ke atas sudah dikategorikan motor gede ya itu kan. Jadi kalau misalnya Kang Uti tadi disebut Harley itu juga ada yang tingkatannya dari ratusan sampai ribuan cc gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang mana? Nah, itu di ini. Nah, jadi variatif sekali gitu loh kalau kita bicara dalam artian moge gitu loh kan. Nah, lalu ada yang bentuknya firing itu yang bumbuk. Yes. Nah, itu firing namanya. Nah, itu juga cc-nya macam-macam gitu. Ada juga yang bentuknya naked. Ya kan, naked yang duduk kayak gini, posisinya gini. Nah, itu juga cc-nya macam-macam. Tapi kalau untuk umuran saya, untuk firing, waduh, capek lagi. Oke. Ampun ya kan? Punggung dan pinggang panas. Nah, tapi kalau tahun 92-an, hayu deh gitu kan. Nah, itu kan waktu saya tinggal di Amerika pun saya makanya CBR gitu, CBR 750 sama CBR 900. Tinggal. Ya, itu karena saya suka firing dulu kan segala macam. Kalau firing itu kan kita nggak bisa belok begini, tapi badan kita kan. Yes, betul, dibantu badan. Iya. Kita ngayun bagaimana semua segala macam. Nah, itulah
Jadi keunikan, keselarasan segala macamnya gitu. Tadi kan ada gaya-gaya tertentu lah ya istilahnya untuk mengemudikannya gitu kan. Yang membuat adrenalin lebih terpacu itu yang mana sih biasanya? Dalam kategori gitu. Oh, yang paling. Ya. Tapi untuk tergantung jarak atau jarak pengaruh pasti. Makin jauh, makin kosong, kita semakin adrenalin itu makin kencang gitu kan. Ya, I'm not riding fast gitu. I'm just flying slow gitu. Jadi gue tuh nggak ngemudi dengan kencang, tapi gue hanya terbang rendah aja. Asik. Nah kebayang kan terbang rendah itu kan kecepatannya berapa? Terbang rendah ini mungkin kelihatannya rendah, slow, padahal ya itu. as you know, iya kan? Ya, tapi ya kalau motor udah kategori besar itu kan paling nggak udah merasa nyaman itu di kecepatan 80 ke atas. Oke. 80 km ke atas itu udah nyaman itu. Jadi sama seperti ya kita membeli sesuatu yang memang kayak mobil sport, ya kalau nggak dipakai kenceng nggak berasa. Betul. Katanya demikian ya. Sama halnya dengan moge, orang akan sering bilang atau mengatakan lah kalau misalnya ada rombongan lewat, pasti orang akan berpikir maaf ini kan. Orang awam akan selalu berpikir bahwa ya sombong banget sih katanya gitu kan, selalu meminta jalan padahal tidak dalam keadaan emergency atau urgent. Padahal sebetulnya kalau motor besar atau moge ini kalau dibawa pelan itu kan berat. Bener nggak sih sebetulnya? Salah satu alasannya itu gitu, minta jalan untuk lebih dulu atau apa gitu? Sebetulnya sih semua itu kembali kepada kita menghandlingnya itu gimana gitu. Seberat apapun kalau kita bisa membawa motor itu dengan menghandlingnya kita udah 100% atau ke atas itu ya insya Allah mau kita menggoyang kayak gimana pun juga ya pasti bisa. Nah mungkin kalau untuk yang belum mahir semua segala macam memang memerlukan istilahnya dalam artian supaya dia tetap konstan di lari berapa gitu kan, dalam agar seimbang gitu kan. Nah misalnya kan yang dimaksudkan Pup itu kan rombongan, rombongan semua segala macam. Nah ini kan rombongan ini kan juga jangan sampai tertinggal, tapi ya kita juga selaku pengendara itu atau yang ikut dalam rombongan itu komitmen kita mematuhi peraturan lalu lintas dan safety first ya. Gitu kan. Kalau untuk meminta jalan itu ya make sense sih karena mungkin nggak semua orang punya kemampuannya sama dalam rombongan itu. Jadi dikategorikan dalam kecepatan sekian tuh harus bagaimana gitu. Itu sih. Kalau kasih tips nih buat para beginners yang mau motor-motoran gitu, apa sih? Ya, yang pasti ya. Kalau dalam motoran-motoran itu yang pertama kita dahului itu kita adalah komitmen. Komitmen kepada diri kita sendiri, komitmen kepada grup-grup kita yang akan kita jalani gitu. Contoh, toleransi dalam artian kita touring itu nggak pernah lebih dari 5 menit. Lebih dari 5 menit kita tinggal, jadi komitmen. Yang kedua, kita juga harus patuhi juga apa-apa yang di peraturan lalu lintas itu gitu. Kita harus hormati semua segala macam dan kita harus menghargai juga orang-orang yang ada mengendara di sesama pemakai jalan. Jalan kita harus hormati, nggak bisa sewenang-wenang gitu. Nah itu baru keren. Pakai begini. Gitu dong. Yes, betul. Jadi stigma selama ini di masyarakat ya katakan bahwa memiliki kesombongan tersendiri ternyata itu terbantahkan karena sebetulnya komitmen dari awal tetap bahwa kebersamaan bukan berarti juga menafikan para pengguna jalan yang lain. Asik. Terus kalau boleh juga sharing nih, kalau kita tahu kan bahwa koleksinya Bang Irfan tuh tidak sedikit juga ya. Kalau boleh cerita nih kan dari tadi cerita tahun 90-an sudah mulai suka, sudah sampai waktu tinggal di Amerika pun juga mengendarai motor. Boleh diceritakan gak sih dari sekian yang pernah dicoba yang paling asik tuh yang mana? Merek apalah boleh? Kalau sekarang saya sukanya hanya 2, itu Italian Motorsport sama Harley. Ya itu aja 2 semua segala karena mungkin umur, fisik semua segala macam udah nggak menunjang untuk yang firing segala macam. Japanese motor itu juga dia adem gitu loh, tapi bagi saya itu kurang challenge. Japanese motor gitu loh. Karena kalau Italian Motorsport itu lebih galak gitu loh kan. Suaranya pun juga kan dari jauh aja gitu kan engine-nya. Betul kan dari engine tuh. Nah, kan kalau tujuan saya dari awal udah saya sampaikan tadi, saya bagaimana menjinakkan, menguasai itu motor gitu. Tapi kalau untuk yang soft itu saya kurang challenge gitu loh. Nah, kalau Harley itu ya Harley is Harley, nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bagaimana dia nyamannya, semua segala macam. Tapi
kategori Harley itu macam-macam. Ada Dyna, ada RG, ada Softail. Nah itu penguasaannya juga beda-beda kan. Bagaimana kita nge-ridingnya di atas dia itu beda. Akang pakai Softail, Akang pakai RG itu beda gitu loh. RG dia depannya begini, tapi setirnya nggak belok. Nah, bagaimana badan kita ngebungkukinnya gitu loh kan? Iya. Nah, kadang-kadang kan orang yang kalau nggak biasa naik motor begini aja takut jatuh Yes, kan? betul, Ya kan? betul. Padahal sih nggak, asal dikencengin juga dia tuh jalan gitu. Yes, gitu. betul. Itu Jadi intinya mungkin skillnya harus tetap belajar lagi. harus penguasaan. Betul, penguasaan, dan badan pun bukan hanya pikiran kita yang untuk terus istilahnya ingin menguasai, tapi juga badan kita juga memang harus betul-betul Dari ujung bermain. rambut sampai ujung kaki itu main semua. Yes. Mata, telinga, hidung, tangan, jari, kita, kaki, semua pinggul, badan, Yes. itu main semua. Jadi itu melatih motorik kita. Nggak hanya seperti kayak kita ngendarain mobil, beda. Betul. Nah, terus kuas kita jadi pengawasan kita terhadap diri kita itu double atau triple. Oh, saya supaya jangan jatuh gimana ya? Oh, Awareness-nya berarti betul-betul ya. Inggris tuh. Betul. Jadi betul-betul adrenalin terpacu dan konsentrasi juga harus. Iya, harus. Jadi nggak mungkin lah kita sedikit-sedikit gimana gitu. Jadi kalau mungkin bonceng Harliwati di belakang gitu, ganggu gak sih? Itu tambah Biasanya kita kan udah kebayangin naik motor besar ada perempuan cantik lah. Iya, itu juga harus kita. Hah? Kalau kita bonceng, dianya ya kita harus lebih hati-hati Ah. lagi Mas. Bagaimana supaya mereka itu mencengkuknya? Ya, setuju. Gitu. Oke. Ya belakang kayak dijatuhin. Ya iya gitu. dong. Betul. Setuju ya. Jadi kalau Anda yang dibonceng oleh para pengendara harus hati-hati dan juga menguasai ya. Ada yang mau daftar bonceng? Terus gini deh, kita kan bicara tentang pengalaman yang seru. Yang paling berkesan di mana, Apa di aja? negara mana, atau waktu lo ya riding gitu rame-rame touring Kalau kemana? touring di Indonesia ini kan kebanyakan kemarin sempat ikut di NSC sama ada klub-klub yang lain ya kan. Nah itu ya memang fun sih Kang, dalam artian kan kalau dengan klub yang satu kan crowdnya beda. Yes. Ya kan, kalau Akang nanya berkesan, semuanya berkesan gitu. Asik. Karena punya beda masing-masing. Dan dalam touring itu nggak memandang harus kita mampir di restoran yang gimana, harus gimana. Ya kita mumpuni aja. Yang penting seru. Yang penting seru. Kebersamaan seru. Iya, Yes. itu aja. Mau makan di pinggir jalan, mau ngopi di pinggir jalan, ya alhamdulillah ya kita kebersamaan. Dan itu kita saling mengikat. Dengan ada grup touring itu saling bahu-membahu. Misalnya ada apa segala macam, wah langsung berhenti semua gitu kan. Misalnya ada yang perlu kita perbaiki, motornya kita ini semua. Nah, tapi persiapan itu memang harus matang, dalam artian kita jangan hanya sekedar touring-touring aja, tapi kayak pembekalan kita, fisik kita, kelengkapan kita semua itu harus terjaga. Apalagi dalam suasana kayak gini ya. Kalau touring di luar negeri yang pernah dilakukan ke negara mana Paling aja? kalau saya pernah tinggal di Amerika gitu, jadi ya itu pernah saya lakuin gitu. Jadi Keliling Amerika atau cuman hanya nggak di keliling kan, cuma dari East Coast aja, West gitu. Oh, East Coast. Nah, itu Oke, keliling. jadi itu udah keliling semua. sebentar, saya belum selesai nih. Jadi East Coast itu bukan keliling. Kecuali udah north to the south baru. Oke, terus gini, kita sekarang oke lah, pengalaman luar biasa. Terus kita mau tanya, biasanya itu kan ada suatu ikatan di antara para penggemar motor, para riders. Itu memang betul-betul ikatan persahabatan yang kuat, atau memang hanya sekedar kalau mereka terlihat bareng aja gitu baru gitu. Tapi setelah di luar itu kumpul nggak Kalau sih? zaman saya sekarang ini saya menganggapnya pada saat bareng aja. Ya, pada saat kegiatan sehari-hari sih ya masing-masing kayaknya itu nggak ada. Kecuali kalau memang kita riders murni, misalnya tuh kayak klub di Amerika sama segala macam, wah mereka baru komunitinya baru kuat. Tapi kalau di sini saya lihat tuh pada saat riding aja. Pas saat riding, setelah riding ya udah ada aja gitu ya. Kumpul-kumpul nggak ada segala macam. Tapi kan udah tahu gawean masing-masing gitu kan. Oke, sekarang saya mau tanya masalah harga nih. Penasaran juga gitu kan. Tadi kan ada beberapa macam, ada beberapa klasifikasi dari mobil itu sendiri. Ada yang Italian punya lah istilahnya dibandingkan dari Jepang dan sebagainya. Yang paling kisaran harga
yang paling rendah sampai yang paling tinggi berapa sih sebetulnya? Ya, kalau harga moge itu kalau dari sekarang antara 200-an juta sampai masih ada yang 200? Masih. Kalau yang bentuk bekas-bekas kan saya ada. Oh iya, oke. Yang udah lama nggak pakai tapi kan masih bagus sampai harga miliaran. Yang paling top itu berapa M? Tahu saya itu hampir 2M juga ada. Kecuali kalau custom yang handmade. Oh iya, itu beda 4, ya. 4M juga ada. Lebih mahal lagi. Itu handmade. Itu si onderdilnya langsung dari luar deal up? Ada dari sini juga ada. Oke. Dari sini bisa sih 4M ya? Custom ya. Bisa bikin rumah besar itu ya, satu motor. Terus nih kita bicara motor yang tadi kan harga mahal. Kita dapetinnya juga istilahnya kalau misalnya untuk para beginners yang nggak semuanya juga bisa langsung beli, menabung. Berarti kan begitu kita sudah punya, ini barang mahal, maintenance-nya seperti apa? Maintenance-nya itu kan kalau perawatan ganti oli pasti rutin, setiap sekian ribu gitu kan, semua segala macam. Kalau ngebersihinnya, kalau saya membiasakan setiap habis pakai itu dibersihin. Langsung dicuci? Langsung ya, cucinya juga mesti hati-hati kan, karena kan electricalnya itu kan juga beda gitu loh kan, tidak bisa langsung semprot. Kadang-kadang tangki bensin disemprot juga jadi karatan gitu, jadi mesti hati-hati. Ini nyucinya ada tempat cuci khusus? Enggak, kita nyuci sendiri bisa. Cuma kita harus hati-hati, kita tahu mana part-part yang nggak boleh kena air langsung, mana part-part yang bisa dikemek-kemek lah istilahnya gitu. Oh, seperti itu. Nah itu. Jadi perawatannya tetap seperti tadi, ganti oli dan sebagainya sih tetap harus rutin. Per kilometernya harus dicek lagi. Terus untuk mencuci, ini ada tips yang bagus. Jadi setelah pakai langsung dibersihkan. Jadi jangan sampai menyimpan motor dalam keadaan kotor. Karena itu juga akan berpengaruh. Oke. Terus kalau tips nih, kita kan tadi ada cerita bahwa kita pun bisa memiliki moge dengan second ya, membeli second. Itu ada tipsnya nggak sih? Kalau misalnya dikasih tahu nih, kalau mau beli second begini. Paling nggak gini, pertama yang kita lihat dari kilometernya. Ya kan, kilometernya itu udah sejauh mana sih orang ini pakai gitu. Terus yang kedua, kita harus paham juga mengenai engine yang dia pakai itu bagaimana. Nah itu kita harus lihat lah gitu. Kalau kita nggak mumpuni kenal itu, kita panggil aja mekanik, kita bayar mekaniknya, jangan malu untuk akan hal itu. Untuk tolong dicek kesiapan dari ini mesin gimana gitu. Karena motor yang udah tahun muda ya, itu udah nggak hanya engine-nya aja, tapi elektrikalnya juga kan harus diperhatiin. Oh, betul. Ya kan, simbol-simbolnya segala macam, elektrikalnya itu pengaruh gitu loh. Misalnya ke sensor ABS, remnya, sensor ke gasnya gimana. Nah itu kan pengaruhnya udah ada gitu loh. Jadi ya memang perlu hati-hati gitu kalau menyelesaikan itu. Oh, jadi jangan lupa dan jangan pernah Anda merasa malu untuk bertanya kepada ahlinya dan membawa ahlinya tersebut mungkin ya. Jadi pas kita membeli, misalnya kita udah nemu, kita bawa ahlinya untuk sekalian mengecek juga. Oke, siap. Ya tadi sudah kita bahas bareng sama Bang Irfan bahwa menggunakan motor gede bukan berarti kita menafikan aturan-aturan atau mengindahkan keselamatan. Bahwa memang harus selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan tentu juga harus menghargai pengguna jalan yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan nih, kayaknya sesuatu yang ya bisa dibilang masih baru-baru lah, sedikit viral kemarin ya. 2 mingguan yang lalu lah, atau seminggu yang lalu ada kasus yang ya para riders yang lagi touring, terus mereka bersinggungan dengan salah satu aparat mungkin ya, bisa dibilang demikian. Dan persinggungan ini akhirnya menimbulkan suatu masalah baru, bahwa ternyata motor yang dimiliki tidak ada surat-surat yang lengkap. Nah itu bagaimana sih menurut Bang Irfan sebagai salah seorang pengguna moge? Ya, satu mengenai kejadian yang baru-baru lalu ya, segala macam ya, sebenarnya saya juga prihatin dan saya juga menyesalkan apa yang dilakukan para riders tersebut gitu loh. Meskipun dia kategorinya pakai patwal atau dia pun siapa semua segala macam, tapi pemberlakuan mengenai peraturan lalu lintas yang ada itu berlaku untuk umum, bukan hanya untuk ini aja. Cuman kita minta istilahnya agar tidak kececer dari rombongan sama segala itu wajar. Tapi kalau kita sewenang-wenang itu juga itu nggak benar, saya juga nggak setuju gitu. Dan itu perlu ditindaklanjuti untuk hal itu. Dan mudah-mudahan sih untuk para riders yang berikutnya semua segala macam yang ada itu pembelajaran. Kita tidak boleh begitu. Kita harus menghargai yang namanya lampu merah ya, kita harus berhenti. Ya kan, kecuali kalau misalnya itu ambulans
Iya, Ya, emergency RB1, ya, emergency, urgent RB2, banget baru. ya itu barulah ini segala macam. Tapi kalau yang namanya riders ya berhenti ya berhenti, jangan ini gitu loh kan. Iya. Dan itu harus ini gitu. Dan salah satunya itu yang menimbulkan masalah itu adalah ternyata banyak sekali para pengguna motor gede itu memang surat-suratnya nggak jelas. Oke. Kan sempat juga rame tuh yang dengan Garuda itu, Iya. yang dibawa langsung. Iya. Nah, kalau saya sih sekarang ini menyarankan ngapain sih beli motor itu atau yang tidak ada surat-suratnya buat apa? Kita kan pengen bawa motor itu di samping itu kan kita ingin nyaman, gitu kan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus atur gitu. Ngapain sih beli motor yang bodong? Dan kalau bisa sih malah aparat itu tindak tegas, jangan tembang pilih. Yang di sini tindak tegas, yang mana yang distributornya nggak ditindak tegas. Ya, betul. Siapa dia gitu loh kan sebenarnya itu harus ada yang pemerataan baik dari cukainya, baik dari kepolisiannya, baik dari kejaksaannya. Siapapun itu dari pemerintah semuanya tindak tegas, jangan tembang pilih. Dan sekarang tuh banyak beredar motor non faktur itu banyak gitu loh. Oh. Banyak gitu. Oke. Nah, kalau bisa sih riders yang ada sekarang ini janganlah ngambil yang non faktur. Pernah nggak sih mengalami lagi touring gitu kan, kalau motor biasa ada lah gitu kan pemeriksaan rutin gitu kan dari petugas? Pernah ada. Saya sendiri saya akui saya pernah punya motor yang ada suratnya. Oh, itu S1000 RR saya gitu. Gitu kan saya punya. Tapi ngerasa nyaman nggak pernah. Oh, ntar ada pemeriksaannya nggak ya? Oh, ntar ada pemeriksaan. Tapi kalau pemeriksaan itu rutin. Tetap aja gitu mengalami juga sempat. Tapi belum pernah ketangkep kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah belum pernah ketangkep. Alhamdulillah. Gitu. Selama ini juga karena surat-suratnya lengkap lah ya, kalau bagi Irfan. Tergantung amal ibadah kali kan. Amin. Setuju. Ini kan tadi kita juga bicara tentang pemeliharaan nih. Mahal gak sih pemeliharaan? Kalau pemeliharaan itu kan tadi saya bilang kalau nyuci aja semua segala macam bisa kita handle sendiri dan kita suka. Costnya jadi berkurang lah ya. Kita sukakan motor itu, kita rawat sendiri ya enggak lah. Tapi kalau untuk motor-motor tertentu mungkin kayak Fiat Bustani misalnya segala macam itu sekali perawatan aja ya bisa 1,5 ke atas gitu loh, sekali datang sampai 2 juta gitu loh. Jadi bukan hanya perempuan yang harus dirawat dengan harga tinggi ya? Perempuan nah, dia ngerawat sendiri. Yang penting kita support. Siap, setuju kan? Nah, bukan apa-apa nanti kalau kita salah beli barang kan bingung. Yes. Gitu. Betul. Ya kan yang pertama itu kan pasti kalau di riders kan ya. Pertama itu kita ngeriung nih semua segala macam. Jam pertama itu pasti pola pikir. Kita berpikir nih gimana. Jam keduanya itu pasti olah vokal. Asik, bener. Yang ketiganya itu olah rasa kan. Asik. Ya, bagaimana kita merasakannya ini? Berarti nyambungnya ke social life yang tadi juga kita sempat singgung. Iya. Ini biasanya kalau touring, biasanya itu kan nggak mungkin cuma sehari kan? Iya, betul. Yang paling minimal berapa hari kalau touring? Minimal itu 2-3 hari. 2-3 hari, dan biasanya setelah touring, having fun, kumpul-kumpul, hangout bareng. Nah itu bagaimana cara menjaga stamina kita, bahwa kita nih masih ada touring 2 hari lagi. Sementara malam ini kita fun, kadang-kadang sampai lupa waktu, nggak cukup istirahat. Nah itu cara menghandle-nya bagaimana biar besok stamina kita tetap oke, konsentrasi kita tetap bagus. Pertama, kesiapan kita semua segala macam, kesehatan kita harus dijaga. Itu udah pasti ya Kang. Ya. Yang kedua, pada saat pelaksanaan touring, kita jangan ngoyo deh, jangan maksa. 2-3 jam perjalanan, istirahat dulu. Mau capek, mau enggak, kita istirahat dulu gitu. Jangan kita paksakan. Nah itu yang bikin kita stamina kita tuh jadi meningkat gitu loh. Contoh pada saat kita istirahat, kita makan pisang goreng, kita minum teh, kita ngerium, ketawa-ketawa, naik lagi mood kita. Gitu kan? Jadi jangan ngoyo dipaksa 8 jam perjalanan, coba blas. Jangan. Jadi persekian jam berhenti. Harus 2 atau 3 jam harus gitu loh. Itu berhenti buat naikin imun kita semua segala macam dan kita supaya jadi bisa stamina kita kembali lagi recovery lagi. Gitu aja. Dan pada saat nanti istirahat ya benar-benar kita manfaatin istirahatnya. Oke, siap. Luar biasa. Jadi demikian seluruh sahabat Tujuh Sekian Sayang dimanapun Anda berada dan menyaksikan kita saat ini. Keren banget. Ini dari awal sampai akhir kita bisa ketawa-ketawa, seru, menambahkan juga ilmu bagi kita semua. Dan sepertinya kita tidak akan cukup untuk hari ini ya, kali Bang Irfan ya.
Siap. Kita ngumpul lagi, ketemu lagi Pada satu lain. Ya? Pada satu ring. Boleh. Boleh kita ya? Siap, Kita shoot ya? Siap di belakang. Asik, siap. Harus belajar juga kali di belakang ya, bisa begini-begininya nih pastinya ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Iya. Baik, demikianlah sahabat 7 Sketsa. Perbincangan yang luar biasa yang tentu saja juga akan menambahkan wawasan, membuka cakrawala pemikiran kita semua, dan yang pastinya bahwa stigma selama ini yang menyatakan bahwa grup motor besar adalah geng orang-orang yang sombong itu ternyata tidak, karena memang aturannya tetap harus safe semuanya, jangan pernah menafikan aturan yang ada dan selalu menghargai pengguna jalan yang lain. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi di episode 7 Sketsa berikutnya. Salam satu aspal.